Selamat pagi Mbak Nilam. Pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mbak Nilam. Mbak Nilam hari ini terlihat lebih ceria dan lebih bersemangat ya Mbak. Ya, Sebelumnya gimana nih perasaan Mbak Nilam hari ini? ya saya merasa lebih baik, lebih tenang juga, sudah lebih baik dari sebelumnya. Oke, lebih tenang dan lebih baik dari sebelumnya ya Mbak. Ya, Baik. Untuk tidurnya tadi malam gimana Mbak? Apakah nyenyak? ya sudah nyenyak. Sudah nyenyak ya Mbak? Ya, Oke, jadi saya ingin mengulas kembali nih Mbak materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Ketika Mbak Nilam sedang bermasalah, apa aja sih yang bisa Mbak Nilam lakukan untuk mengatasi masalah itu? ya saya sudah melakukan membuat kue, terus coba membaca-baca, terus coba sholat juga, seperti itu. Oke, bagus. Jadi Mbak Nilam sudah mampu ya Mbak untuk mengatasi masalah dengan Iya. kegiatan-kegiatan positif. Ya, Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keinginan dan juga harapan serta usaha-usaha yang bisa Mbak lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan Mbak Nilam ya. ya, Nah, untuk waktunya mungkin sekitar 30 menit. Untuk tempatnya di sini saja Mbak Nilam bersedia. sedia. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keinginan dan harapan Mbak Nilam serta usaha-usaha yang dapat Mbak Nilam lakukan untuk mencapai tujuan Mbak Nilam. Nah, agar Mbak Nilam itu dapat merencanakan masa depan yang lebih baik dan mencapai masa depan yang nyata. Itu ya Mbak Nilam. Ya, Selain itu tujuannya agar Mbak Nilam itu tetap bersemangat dalam menggapai cita-cita Mbak Nilam. Kemudian Mbak Nilam juga merasa tidak mudah menyerah atau tidak mudah putus asa seperti pada pertemuan yang pertama itu ya Mbak. Selain itu Mbak Nilam juga bisa berusaha dengan sabar, giat, dan juga berikhtiar. Nah, tidak lupa juga agar Mbak Nilam selalu berdoa dalam mencapai harapan sesuai dengan kemampuan Mbak Nilam. Nah, hal yang disiapkan itu Mbak Nilam cukup menyiapkan kesiapan diri sendiri untuk menceritakan keinginan, harapan, pengalaman yang pernah Mbak Nilam capai selama ini kepada saya. Nah, Mbak Nilam sudah siap belum kalau mau menceritakan tentang keinginan Mbak Nilam dan juga pengalaman mungkin yang belum pernah Mbak Nilam capai sebelumnya? ya, Sudah siap ya Mbak? siap. Oke, baik. Jadi kira-kira Mbak Nilam punya keinginan apa nih yang selama ini belum tercapai? Saya itu dulu pernah daftar CPNS, tapi saya nggak lolos Nggak dan lulus. dan sekarang saya masih pengen bisa lolos itu. Oke, baik. Jadi Mbak Nilam ada keinginan ya Mbak untuk Iya, mencoba supaya lolos CPNS. iya. Baik. Nah, sebelumnya apa Mbak Nilam pernah punya pencapaian? Ada. Iya, boleh diceritakan? Iya, dulu saya waktu kuliah itu jadi mahasiswa terbaik. Oke, bagus sekali Mbak Nilam. Ya. Terus saya daftar CPNS tapi ternyata nggak lolos. Ternyata tidak lulus ya. Iya. Mbak? Oke, baik. Jadi Mbak Nilam ini punya pencapaian yang amat sangat membanggakan ya Mbak. Mbak Nilam pernah menjadi mahasiswa berprestasi, mahasiswa terbaik di kampus Mbak Nilam. Tetapi Mbak Nilam mengalami kegagalan, yaitu gagal dalam menggapai CPNS ya Mbak. Iya. Oke, baik. Itu tidak apa-apa ya Mbak. Oke, baik. Jadi dari keinginan dan harapan Mbak Nilam untuk bisa meraih cita-cita Mbak Nilam yaitu lolos CPNS, nah kita bisa nih melakukan usaha secara bertahap sesuai dengan kemampuan Mbak Nilam. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Nilam belajarnya itu hanya sebatas membaca buku saja. Mbak Nilam bisa melakukan penambahan materi, mencari materi seperti menonton YouTube, tutor-tutor di YouTube, seperti itu ya Mbak. Ya. Atau mungkin Mbak Nilam bisa mencari relasi dengan cara menanyakan ke orang-orang, menanyakan materi-materi kepada orang-orang yang sudah berhasil. Nah, seperti itu. Nah,
usaha-usaha tersebut bisa Mbak Nilam lakukan dengan cara tetap bersabar, kemudian berikhtiar dan juga giat ya Mbak. Tidak lupa juga sembari diiringi dengan berdoa supaya harapan Mbak Nilam cepat terwujud, seperti itu. Baik, Mbak Nilam sudah paham untuk usaha-usaha apa yang bisa dilakukan Mbak Nilam? Sudah paham ya? Boleh disebutkan kembali Mbak Nilam apa saja usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk merencanakan masa depan Mbak Nilam? Ya, tadi saya mungkin harus mencari teknik lain untuk belajar seperti ke YouTube atau mencari relasi juga. Betul sekali. Terus saya juga berbanyak doa dan ikhtiar biar betul sekali Mbak Nilam. Jadi Mbak Nilam sekarang sudah mengetahui dan sudah memahami cara-cara usaha untuk merencanakan masa depan Mbak Nilam ya. Nah, jadi setelah Mbak Nilam mengetahui tentang cara-cara usaha untuk merencanakan masa depan Mbak Nilam, harapannya Mbak Nilam bisa lebih bersemangat dalam menggapai cita-cita Mbak Nilam. Kemudian Mbak Nilam tidak mudah menyerah dan mampu menghadapi kegagalan sebagai proses menuju harapan. Gitu ya Mbak. Nah, setelah kita membicarakan topik merencanakan masa depan ini, apa nih perasaan yang Mbak Nilam rasakan? Sekarang saya lebih semangat untuk menjalani kehidupan saya selanjutnya, lebih semangat buat menggapai apa yang saya inginkan. Ya, bagus sekali Mbak Nilam. Jadi Mbak Nilam sudah termotivasi ya Mbak untuk tetap bangkit dalam menjalani kehidupan Mbak Nilam. Baik. Nah, setelah sesi ini berakhir, harapannya Mbak Nilam bisa tetap melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Mbak Nilam ya Mbak. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini. Nah, selanjutnya jika Mbak Nilam mengalami kendala di kesehatan, Mbak Nilam bisa menghubungi layanan kesehatan. Nah, kami di sini sangat mendukung, terbuka untuk selalu mensupport Mbak Nilam. Itu ya Mbak. Nah, saya bangga melihat perkembangan Mbak Nilam dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini. Mbak Nilam sudah sangat baik sekali. Nah, terima kasih atas kerjasama Mbak Nilam dari sesi pertama hingga sesi keempat ini, karena Mbak Nilam sudah mampu mengikuti semua hal yang kita pelajari. Sebelum saya berpamitan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, silakan Mbak Nilam untuk beristirahat kembali dan melanjutkan kegiatan. Kalau begitu, saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak Nilam. Selamat siang.